Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi lalil azim. Amma ba'du. Teman-teman muslim, saudara-saudari seiman seagama, alhamdulillah di tahun, bulan, hari sekarang kita masih diberikan kesempatan pertama umur yang panjang. Yang kedua adalah kesehatan. Nikmat yang tiada terhingga ini sehingga bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan segala ampunan kita raih, kita dapatkan, tentunya dengan niat hati, keikhlasan melaksanakan ibadah puasa. Teman-teman muslim, ibadah puasa melatih diri menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dan tidak memperoleh pahala. Intinya kita menginginkan semua itu berkah dan mendapatkan pahala. Bukan sekedar kita puasa asal gugur kewajiban melaksanakan ibadah puasa 1 hari penuh, menahan lapar dan haus dari teriknya cahaya matahari yang menyengat, dan kita di saat kerja itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panas, begitu panas, terasalah haus yang kita rasakan. Terutama itu memang itu. Nah, bagaimana kita bisa melatih kesabaran di bulan suci Ramadan dari segala hal? Doa di hati ini harus sungguh-sungguh, karena doa adalah pendukung dalam menguatkan kesabaran menghadapi berbagai masalah kehidupan. Doa adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Dan doa adalah tanda kelemahan diri kita dan betapa kita membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana mu'minna ila an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin." Wa ma kana mu'minna ila an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Engkau." Ini surat Al-A'raf 126. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Dan katakanlah, ya Tuhanku, berikanlah ampun dan berikanlah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Surat Al-Mu'minun 23:118. Dan yang tadi saya jelaskan surat Al-A'raf 7:126. Saya ulang lagi, wa ma tanikmu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Nah, intinya teman-teman muslim, melatih kesabaran ini memang tidak semudah kita membalik telapak tangan. Sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, belum tentu. Kecuali kalau kita diberi hidayah dan juga ada kesadaran diri untuk mau berbuat kesabaran itu sendiri. Tanpa penggugah hati, kemauan, niat ini, mana mungkin semua itu akan terjadi. Nih yang pertama. Nah, karena hidayah itu kan hakikatnya gimana kita manusianya. Semoga di bulan suci Ramadan ini ya, kita semua yang melaksanakan ibadah puasa tergugah. Karena terpanggil, yang dipanggil itu hatinya yang mau melaksanakannya. Kita di usia 10 tahun, anak-anak itu bisa berlatih berpuasa. Boleh puasa setengah hari, berlatih dulu setengah hari. Nah, kalau kuat 1 hari penuh. Biasanya anak kecil, anak TK itu ya kalau dilatih, nak, apa bu, apa pak, kamu mau puasa? Bapak ibu guru menyuruh saya berlatih berpuasa bu, pak. Bagus nak itu. Saya mau puasa pak bu, boleh atuh. Tapi saya takut nggak kuat sehari penuh bu. Gak apa-apa nak, setengah hari. Nah, gimana orang tua mendidik anak, dan anak juga ada kemauan untuk melaksanakan puasa. Misalnya umur berapa itu? 6 tahun ya, TK. Yang sudah usia balik, remaja, 14-15 tahun, itu harus sungguh-sungguh. Karena menginjak masa remaja, menginjak masa usia muda, itu bagus-bagusnya melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu yang gak pernah ditinggalkan, selalu menempati bulan suci Ramadan, melaksanakan sebagaimana perintah kewajiban. Gimana sih kita senantiasa doa? Doa itu karena sesuai kebutuhan, kemauan, apa yang kita harapkan. Mulai dari kita anak-anak diajarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci, habis bulan suci, di waktu hari bulan-bulan biasa, yang kita tetap harus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayu doa asma' qol jawful laili wa tubris sholawatil maktubat. Ditanyakan kepada Rasul, doa manakah yang lebih didengar? Beliau bersabda, tengah malam dan setiap selesai sholat fardu. Itu loh, kalau kita ibadah sholat 5 waktu itu sungguh-sungguh kita habis sholat kita berdoa mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hati kami ini baik, bukakanlah hati kami ini, berikanlah hidayah agar kami bisa berbuat jujur, agar hamba ini bisa berbuat sabar.
Ini memang berlatih itu tidak sehari 2 hari, butuh waktu. Tapi kalau niat di hati, insya Allah bisa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim 593 kitab Al-Masajid Isabid Al-Zikri atas wasyunai syifati rohu hadis Bukhari 844. Sebagaimana saya ulang lagi, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu doa. Sekali lagi kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmi' qal jawful laili wa tufaris shalawatil maktubat. La tami'u mala fadi'u ba'duhum wa yu'manu ba'duhum illa ajabahumullah. Kita berdoa itu ada satu komunitas, kalau lagi bersama-sama berjamaah suatu komunitas tidak berkumpul lalu sebagian mereka berdoa sementara yang lain mengamini, kecuali Allah pasti mengabulkan mereka semua. Itu kalau berjamaah ya. Sendiri berdoa ketika sholat tahajud ajat bagus. Ketika melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kita ke mushola, kita ke masjid berjamaah, bagus. Nah, karena niat dan kesadaran hati inilah akan berolah segalanya yang pasti. Insya Allah keimanan semakin mantap. Insya Allah keyakinan diri melangkah berhati-hati. Insya Allah menjalani dalam kehidupan ini penuh dengan sabar diri. Niscaya dan insya Allah kita tidak memiliki sifat sifat pendengki, pembenci, karena terlatih dalam kesabaran ini menjunjung tinggi nilai iman, menambah keyakinan dalam akidah, memantapkan kepercayaan di saat kita beribadah, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikan kesabaran itulah kita ini harus bersyukur. Belum dibukakan pintu hati seperti itu, kita harus berlatih seperti orang lain. Contoh suri tauladan, kalau kita berpikir di hati, oh si A itu bisa berbuat baik, kenapa saya tidak? Oh si A itu bisa berbuat jujur, berlaku adil, kenapa saya tidak? Si A itu bisa mengamalkan sesuatu yang terbaik, kenapa saya tidak? Nah, intinya kita itu bukan iri, tapi kita ingin seperti itu hal-hal yang baiknya dalam kehidupan ini. Nah, sekian Qalbus Subuh hari ini, mudah-mudahan manfaat. Dan saudara muslim, teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci. Semoga kita mendapatkan keridhaannya, amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, amin. Semoga kita diberikan umur yang panjang, amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan, amin. Dan sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan semua yang diharamkan, semua yang dilarang, kita berusaha menghindarkan, menjauhkan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.